Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih Engkau telah memberikan kepada gerejamu anugerah yang tak terhingga, Putramu sendiri dalam Roh Kudus. Roh yang menyatakan kebenaran, Roh yang menyatakan siapa Yesus dan siapa Bapa. Roh yang menjadi guru kami dalam kehidupan ini. Bantu kami ya Bapa untuk semakin hidup dalam kuasa Roh Kudus dalam keseharian kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sekali lagi hari ini adalah mahkota dari seluruh perayaan Paskah. Dan sebagai mahkota maka dia membimbing, menuntun, mewartakan, menyatakan kepada kita siapa Bapa itu, siapa Yesus itu, dan siapa dirinya. Sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang diserahkan kepada kita sebagai guru sejati. Maka kita boleh saja membayangkan peristiwa Pentakosta seperti halnya terjadi di hadapan para rasul. Bisa terjadi demikian ketika para rasul berbicara dalam bahasa Pentakosta, maka semua orang dari berbagai macam daerah mengerti dan memahaminya. Dan Roh Kudus terus bekerja dalam diri kita, dalam keheningan, dalam kesunyian. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, bagaimana supaya sungguh-sungguh kita menyadari bahwa Roh Kudus itu telah bekerja dalam diri kita, sedang bekerja dalam diri kita. Ya, kalau kita hanya membayangkan peristiwa Pentakosta seperti para rasul, maka kita tidak menyadari dengan dalam bahwa Roh Kudus itu sudah merasuk di dalam diri kita. Kita tahu bahwa pembaptisan dan krisma itu adalah anugerah Roh Kudus. Nah, dengan ada Pentakosta, hari raya Pentakosta itu kita diingatkan kembali bagaimana Roh Kudus itu sungguh-sungguh sudah bekerja dalam diri kita. Sekali lagi, sungguh-sungguh sudah bekerja dalam diri kita. Bagaimana mengamatinya? Pertama harus kita lihat dari buah-buah roh. Galatia bab 5, bacaan kedua hari ini. Ketika kita hidup dalam kasih, ketika kita berani mengampuni, ketika kita berani bermurah hati, ketika kita tersenyum, ketika kita bahagia, segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang mulia, ketika kita mau mengampuni orang lain, kita memaafkan orang lain. Dan unsur penting dari Roh Kudus itu adalah mengampuni dan memaafkan orang lain. Jadi kemampuan daya kita untuk mengampuni apapun juga yang kesalahan orang lain di hadapan kita. Itu penting sekali. Sekali lagi unsur penting di dalam kehidupan kita dengan dibimbing oleh Roh Kudus adalah sekali lagi pengampunan. Ketika Anda dan ketika saya berani mengampuni dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati, disitulah kuasa Roh Kudus menjadi sangat nyata dan sangat luar biasa. Nah, lalu yang kedua juga dengan Pentakosta ini kita melihat bahwa hadirnya atau lahirnya gereja. Dengan adanya Pentakosta ini para rasul tidak hanya sekarang berdiam diri di Yerusalem, tapi mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Menyatakan siapa Yesus itu, mewartakan siapa Yesus itu. Itulah lahirnya gereja. Nah, lahirnya diri kita juga demikian. Ketika kita lahir baru, maka kita berani mengungkapkan segala sesuatu tentang Yesus kepada siapapun, tentu dengan bijak ya. Maka dalam Sabta Karunia Roh Kudus itu kita diberi 7 karunia ya, 7 karunia yang satu tapi dimensinya beda-beda. Karunia hikmat, kebijaksanaan, bijaksana, hikmat di dalam menghadapi kehidupan ini ya. Yang konkret, kita berada di mana, kita seperti apa ya, kebijaksanaan, keperkasaan, darinya orang yang takut, orang yang gelisah, orang yang cemas menjadi orang yang berani ya. Pengenalan akan Allah, semakin mengenal Allah, semakin berani membuka kitab suci, semakin belajar terus-menerus untuk mendengarkan sabda Allah ya. Takut akan Allah. Takut akan Allah itu artinya orang yang hanya mau menjalankan kehendak Allah saja, bukan kehendakku sendiri ya. Jadi takut akan Allah adalah orang yang tidak sembrono ya dalam kehidupan ini. Orang yang roh nasihat ya, roh nasihat, orang yang selalu bisa memahami lebih daripada yang kelihatan ini. Ada sesuatu lebih dalam ya, lebih dalam lagi
ya, roh nasihat, kemudian juga roh pengertian. Kita diberi pengertian, ya, pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan ini. Jadi dalam saat sekarang ini Tuhan bekerja dengan berbagai macam faset, dalam macam dimensi, ya. Jadi jangan mengira Roh Kudus harus begitu membara seperti orang berbahasa roh, seperti orang yang yang para rasul berbahasa roh. Bisa terjadi demikian, tetapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah bahwa kita merasa harus berbuat baik bagi orang lain, bagi siapapun, dimanapun kita berada. Kita melakukan yang terindah dimanapun juga, bagi diriku sendiri, bagi orang lain. Ada keberanian, ada menjadi lebih terbuka, ya, pada orang lain, ya, lebih kuat di dalam menghadapi penderitaan dalam kehidupan. Itu juga adalah buah-buah roh, ya. Berani mengampuni, berani memaafkan, berani mencintai meski tidak mudah, ya. Lalu juga berani berdoa dengan sungguh-sungguh, meluangkan waktu yang biasanya tidak ada, sekarang meluangkan waktu dengan sungguh-sungguh untuk berdoa. Jadi saudaraku terkasih, itulah menjadi sesuatu realitas yang konkret gitu loh. Jadi kalau kita membayangkan seperti para rasul itu, ya kita menjadi dilepaskan dari kenyataan bahwa Roh Kudus sudah bekerja dalam diri kita, ya. Nah, itulah saudaraku terkasih, semoga dengan peristiwa Roh Kudus ini, sekali lagi Tuhan sudah memberikan itu kepada Anda. Memberikan roh itu kepada Anda. Lihatlah faset-faset itu. Nah, supaya ada 7 karunia Roh Kudus, roh yang satu itu memiliki dimensi-dimensi ketujuh itu. Nah, demikian juga ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, ada 7 dosa, dan kita semakin menyadari dosa kikir, dosa serakah, dosa cabul, dosa kemarahan, kemalasan, iri hati, ya. Ini semua adalah ketika kita menyadarinya dosa seperti itu, ya, maka tidak lagi sombong, ya. Maka kita, Roh Kuduslah membuka, ya, seperti cahaya sinar yang mencerahkan, membuka, menerangi pikiran, hati dan perasaan kita, menyadari, membuka, mencerahkan kesadaran kita, ya. Di hati kita ada banyak dosa-dosa, tapi juga ada banyak kebaikan-kebaikan. Nah, disitulah Roh Kudus sudah bekerja. Nah, semakin lama semakin kita tahu bahwa kemudian kita mengenali bahwa pribadi ketiga dari Tritunggal ini sungguh-sungguh mencerahkan kita, membuka mata kita, dan kita menjalankan apa yang harus kita jalankan setiap hari. Maka Roh Kudus itu jadikanlah sebagai guru, ya, sebagai pembimbing, sebagai penuntun, sebagai pendamping dari diri kita, ya. Ketika kita melihat bahwa Roh Kudus itu sebagai guru, maka kita harus belajar juga untuk menjadi murid yang baik, mendengarkan dengan baik, ya, mendengarkan dengan baik, lalu menjalankan dengan baik seperti seorang murid yang dengan tajam, dengan peka menangkap apa yang menjadi kehendak sang guru kita. Roh Kudus adalah guru sejati, ya. Maka dengan demikian kita diajak sekali lagi untuk berani mencoba untuk hening diam. Dengan hening diam itu kita diajak untuk mendengarkan suara Roh Kudus yang sangat lembut, ya. Dalam tradisi Karmel, Nabi Elia Bapa kami, yaitu mendengarkan suara angin sepoi-sepoi basah yang lembut itu, dan dia menutup wajahnya dengan mantolnya karena dia merasa tidak layak dan tidak pantas. Demikianlah saudaraku terkasih, Roh Kudus itu begitu lembut, ya, begitu hening, begitu pelan-pelan kehadirannya. Maka dibutuhkan dari kita sikap hening batin yang sunyi dalam mendengarkan suara Tuhan. Maka selalu ada baiknya setiap hari kita meluangkan waktu 1/4 jam untuk diam hening mendengarkan suara Roh Kudus. Lama-lama kepekaan, ketajaman kita menjadi kuat. Tuhan memberkati kita semua, memberkati dunia, sehingga semakin banyak orang mendengarkan Roh Kudus. Sekali lagi, Tuhan sungguh-sungguh memberkati kita semua. Lihatlah, Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Berkat Tuhan melimpah dalam diri Anda, dan roh yang ada dalam diri Anda dibangkitkan, ditumbuhkan, dikuatkan. Dan kita menjadi penuh semangat mewartakan Kristus. Berkat Tuhan atas Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.